coba tentang aplikasi Google Meet. Yeah. Nah, nanti semisal kita mau mulai itu kalau di Google Meet itu bisa pakai web. Kalau di Zoom ini bisa web, bisa aplikasi. Jadi ini kita mencoba di Google Meet dulu ya. Yeah. Kita masuk di Google Chrome atau yang lain, web yang lain, bisa nanti ketik aja Google Meet. Nah, nanti ada tampilannya seperti ini. Semisal sudah masuk di Google Meet-nya. Nah, ini kalau semisal kita mau buat diskusi hari ini kita bisa masukkan kode rapat. Nah, diklik, kemudian lalu ada tiga pilihan. Nah, kalau kita mulai hari ini bisa tambahkan instan. Nah, tunggu aja dulu. Bentar. Nah, ini ada kalau mau share materi, kita bisa presentasikan sekarang, atau yang kalau kita hanya gabung, kita bisa masuk gabungan sekarang. Nah, ini nanti muncul link. Nah, linknya ini nanti kita share ke grup kelas atau tempat yang diskusi yang kita akan laksanakan. Coba kita salin. Nah, ini udah masuk ke link salin. Yeah. Kita masuk ke WA atau yang lain. Kita share ke salah satu grup. Mungkin. Oke. Sudah ada linknya, dikirim ke grup kelas atau mungkin ke orang yang kita tuju atau yang lain. Yeah. Itu. Nah, lalu masuk, nanti nunggu aja dulu sampai ada yang masuk. Nah, ini nanti lihatnya di sini. Misal nanti ada yang mau masuk atau mau tambahkan orang, ya tinggal tambahkan orang. Tinggal kalau pengen ngechat di grupnya langsung didiskusi bisa. Hari ini ada agenda rapat atau kelas 5C dengan pembahasan matematika. Nah, nanti bisa, atau mungkin memberikan arahan, tolong mic-nya, mikrofonnya dimatikan biar kita kalau menjelaskan nggak saling bertabrakan. Nah, ini gambarnya mikrofon. Semisal pengen video kita tidak tampil atau kameranya tidak tampil, bisa dimatikan. Jadi gini gambarnya, cuma ada logo dari akunnya sendiri. Semisal pengen tampil, ya kita klik. Nah, kalau kita pengen ngobrol, kita klik di sini. Kalau pengen kita hanya diam, hanya melihat orang lain yang presentasi, biar suara kita tidak terdengar di sana, bisa kita matikan. Kalau pengen mengajukan pertanyaan, bisa dinyalakan lagi. Nah, itu. Mungkin Bapak ada pertanyaan dari sekilas penjelasan dari saya. Terus bagaimana cara menampilkan kalau kita ingin presentasi? Oh ya. Misalnya di Word atau di PowerPoint. Oke. Sebelumnya kita siapkan dulu presentasi yang kita gunakan. Misal saya menggunakan gambar atau yang lain. Atau gini langsung. Mungkin kita presentasi. Nah, di sini ada, misalnya saya mau presentasi apa ya? Gambar, apa ya? Contoh yang lain bisa mungkin saya akan menampilkan berkas-berkas atau yang lain, bisa lewat sini. Begini aja, lewat saya ingin menampilkan foto ya. Yeah. Foto saya.
mungkin apa, mungkin fotonya Foto lain. suatu kegiatan gitu. Oh, kegiatan. Misal saya nggak foto saya sini. Oke, ini ada foto kegiatan saya. Ini. Nah, sudah tampil kan? Nanti tinggal dimasukkan sini. Nah, ini ada beberapa foto, nanti diklik share. Nah, ini kita udah tampil di presentasi kita. Gimana sih caranya tahu kita menampilkan ini? Di sini ada kata hentikan berbagi atau sembunyikan. Nah, semisal belum tampil, jadi di sini tidak ada keterangan tampilkan atau yang lain. Semisal pengen berhenti, ya bisa berhentikan. Semisal nggak pengen menampilkan foto atau dokumen atau yang presentasi atau PowerPoint, bisa kita hentikan. Misal kita nggak mau presentasi atau sudah berhenti presentasi seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke grupnya lagi seperti ini tadi. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, itu bisa komunikasi dengan peserta atau dengan murid-murid yang di grup itu, gimana caranya? Misal nanti kalau kita belum jelas, mungkin ada lagi Pak pertanyaan ini mungkin atau masih kurang jelas gimana caranya buat menampilkan lagi, mungkin gimana caranya mikrofonnya biar tidak tabrakan yang lain. Iya. Misalnya kita ingin meminta pendapat anak-anak tapi tidak bersamaan, kita mengaturnya bagaimana gitu? Kalau tidak bersamaan itu Anak-anak apa kita panggil ya satu persatu sesuai nomor urut, absen atau bagaimana? ya mungkin solusinya seperti itu Pak. Jadi bisa yang tidak paham tadi bisa ditanyakan kembali, atau yang tadi yang anak satu orang yang nggak paham bisa dengan panggil. Terus misalnya pada pertemuan itu sudah selesai, berarti kita harus ada pemberitahuan mengakhiri, terus bagaimana? Oh ya, kalau misal mau berhenti diskusinya, tinggal ini ada tombol telepon merah. Iya. Nah, itu tinggal diklik aja. Misal ya kita mau mengakhiri diskusi, tinggal klik aja. Nah, misal pengen gabung lagi bisa, jadi diskusinya masih jalan. Itu jadi masih ada peluang untuk membuka kembali ya, sesuai pemberitahuan ke anak-anak itu ya. Semisal pengen mengakhiri diskusi, langsung diklik kembali layar utama. Nah, jadi diskusinya sudah selesai. Seperti itu. Kalau pengen gabung atau rapat lagi, apa harus menyampaikan linknya ke peserta, ke anak-anak lagi, Mas? Gimana? Misal nanti kayak gabung lagi. Iya. Nah, tadi kan sudah ditutup Pak. Jadi otomatis kita buat baru lagi. Misal tadi kita ada pilihan buat gabung lagi dengan link yang sama, tinggal kita masukkan di kode link ini. Tapi apakah linknya harus memperbarui, harus ada link baru lagi atau tetap link lama gitu? Oh, kalau pengen dengan link yang sama, kita masukkan di sini Pak. Kita masukkan di sini tadi, tempelkan, gabungkan. Jadi kita masuk masih bisa ya. Jadi jenengan murid-muridnya jenengan bisa buat gabung lagi di sini. Jadi tidak perlu menyampaikan link baru. Jadi link yang tadi, link yang sudah digunakan itu bisa yang sambung lagi, gitu, gabung lagi. Seperti itu. Kalau pengen mulai diskusi baru dengan orang yang berbeda, bisa kita buat rapat yang baru. Terus linknya apa? Harus ada link baru lagi? Iya, harusnya ada link baru. Soalnya kan sasarannya diskusi kan beda orang juga. Kalau sama orang bisa kita memakai link yang
yang sudah ada sudah tadi. digunakan itu tadi. Ya, seperti itu. Jadi kalau link dengan peserta lain yang berbeda kelompok atau grup, berarti harus membuka lagi rapat baru, Ya. kemudian link-link baru lagi. Iya, seperti itu. Terima kasih. Jadi, pelatihan tentang Zoom Iya. meeting. Jadi gini Pak, sebelum kita mau membuat diskusi, Iya. nah kita angka baiknya kita download aplikasinya. Beda dengan Google Meet tadi. Iya. Google Meet itu bisa kita menggunakan web. Jadi kita settingnya di web. Mungkin di lewat Google, mungkin lewat aplikasi UC browser bisa. Jadi kalau yang Zoom Meeting ini harus pakai aplikasi. Jadi download dulu di webnya Google Meet. Jadi harus install aplikasi dulu. Nah, Iya. berhubung kita memulai diskusi ini sudah saya downloadkan terlebih dahulu, jadi kita bisa mulai baru aja Pak. Kalau kita udah download aplikasinya, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya beda dengan tampilannya seperti Google Meet tadi. Google Meet tadi kan cuma ada bergabung sama presentasi. Nah, di sini kalau di Google Meet kan pakai bahasa Indonesia. Kalau di Zoom Meeting ini masih pakai bahasa Inggris. Jadi kalau di Google Meet itu adanya bergabung sekarang atau join, yang satunya presentasikan, kalau di sini share screen. Iya. Nah, hampir sama kok. Tapi beda, ada keunggulan lagi dari Zoom ini. Ini di schedule. Jadi kita bisa menjadwal, mungkin kita akan diskusi 2 hari yang akan datang. Bisa kita membuat diskusinya hari ini, tapi kita melaksanakan 2 hari yang akan datang. Seperti itu. Ini namanya scheduling. Oke, kita mulai mungkin hari ini ya Pak. Kita langsung new meeting. Nah, tampilannya seperti ini. Kita besar. Nah, nunggu dulu. Nah, tampilannya juga hampir sama sepertinya Pak. Nah, ini tadi kalau di Google Meet kan sama, ada gambar mikrofon, gambar kamera. Kalau pengen matikan kamera ya tinggal dimatikan, hampir sama. Kalau pengen nyalakan ya dinyalakan. Kalau pengen matikan suara juga ya ini, biar kalau ada yang presentasi kita bisa mendengarkan dengan baik. Kalau pengen bertanya kita nyalakan lagi di sini. Kalau di HP mungkin sama di tengah-tengah juga. Kalau ini kan tampilannya lebar, jadi bisa luas seperti itu. Kalau pengen lihat tahu yang masuk ini, nah sama, hampir sama. Berhubung kita adalah admin atau hostnya, kita bisa mematikan kamera, kita bisa mematikan suara dari diskusi yang masuk atau orang-orang yang masuk. Jadi kayak gambarnya yang ini tadi mikrofon di diskusinya di Google Meet kan nggak bisa dimatikan. Kalau di sini kita bisa mematikan semuanya diskusi. Jadi suara dari peserta itu tidak didengar oleh kita. Nah, seperti itu. Misal kita pengen presentasi, atau bisa kita juga ada di Zoom ini ada juga menggunakan chat. Jadi kita bisa diskusi Pak. Jadi kita mungkin tolong mikrofonnya dimatikan. Sama, hampir sama kayak di Google Meet. Ya, hampir sama. Kalau pengen nambahkan perdiskusian itu bisa lewat ini Pak. Misal kalau kita pengen nambahkan, tadi kan di Google Meet kan langsung muncul link. Nah, kalau kita pengen invite ke seseorang, ini copy link. Jadi tadi tampilan di sini kan. Nah, kan tampilan di sini. Tadi kan gambarnya orang. Ya.
ada tampilan begini, kita invite. Oke, untuk munculnya seperti ini, tinggal kepilih. Oke, sudah ada invite. Nah, kita masukkan ke grup yang kita akan gunakan. Contoh saya akan mengundang teman-teman saya, tinggal kirim aja. Nah, seperti ini. Nanti sama, tinggal klik aja. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Terus cara menampilkan presentasi kita itu bagaimana? Oke. Ini tadi di tampilan Google Meet kan di pojok. Iya. Ya. Kalau di sini tampilan pojok itu N. Jadi mengakhiri. Iya. Kalau di Zoom meeting Di Zoom. itu di tengah-tengahnya. Ada tampilan. Ya. Nah, sama. Tampilannya sama. Tinggal kita milih. Contoh kita menampilkan foto kegiatan saya. Iya. Ini sama. Ininya juga share screen. Nah, ini sudah. Oh, gimana caranya kita menampilkan biar tahu siapa aja yang gabung ya. Ini persetujuannya di sini nanti keluar banyak. Beda kalau yang di Di Google Meet. Google Meet. Google Meet itu tidak ada, cuma tampilannya seperti ini aja. Kalau di Zoom itu bisa tampil pesertanya di sini. Secara keseluruhan atau hanya sebagian di layar Bisa laptop? keseluruhan, bisa cuma ini, cuma 4 orang. Kalau biasanya saya 4 orang biar tidak mengganggu presentasi kita. Itu cara menampilkan di layar supaya tidak penuh hanya 4 orang bagaimana? Di sini nanti ada tampilannya, berhubung kita cuma buat pelatihan, Iya. jadi tidak ada pesertanya, jadi kita tampilannya seperti ini. Kalau pengen menghilangkan tampilannya biar tidak mengganggu Iya. presentasi, ini di sini kayak gini, jadi diperkecil. Diperkecil. Ya, ada jadi tanda tinggi. tidak ada orangnya. Kalau pengen tampilkan orangnya seperti ini. Iya. Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau ini sudah menampilkan di layar presentasi? Ya, kalau hampir sama kayak di Google Meet. Iya. Di Zoom meeting ini sama seperti ini. Ada gambarnya stop share, tapi tadi kan di bawah. Kalau di Iya. Zoom itu di Google Meet. atas. Seperti itu. Kalau pengen mengakhiri Mengakhiri, screen-nya, iya. ini stop. Kalau stop ini. Stop share Iya. itu. Nah, sudah ke tampilan Iya. awal. Hampir sama tampilannya, tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari aplikasi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak? Saya kira cukup. Nah, Tadi sudah bisa mengakhiri sama dengan Google Meet dengan ya, menekan stop share tadi. oke. Kalau pengen mengakhiri dari diskusi ini, Iya. ini tinggal ada tombol N. Nah, kalau pengen hanya keluar, kita tombol ini aja. Kalau pengen mengakhiri semua diskusi, end meeting for all. Jadi semuanya diskusi bisa selesai semua. Kalau Untuk pengen mengakhiri sebentar nanti kembali lagi apakah bisa? bisa. Kalau cuma kayak hampir sama kayak yang tadi yang Google Meet tadi ya. Kalau ini kan di end all itu jadi semua nggak bisa ketemu lagi. Jadi sudah keluar berakhir diskusi seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, di tampilannya seperti apa? Mungkin seperti itu Pak dari pelatihan dari saya Ya, kali ini. terima Mungkin kasih. bisa membantu jenengan buat kegiatan belajar mengajar. Nanti aplikasi ini hampir sama, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Tinggal jenengan bisa mengaplikasikan gimana buat pembelajaran, gimana cara buat kedepannya selama pandemi COVID ini. Iya. Mungkin itu aja Pak dari Iya, saya. terima kasih. kasih.